Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi film bergenre misteri yang berasal dari Spanyol yang juga merupakan karya dari sutradara favorit saya, yaitu Paulo Oriol, yang berjudul... Sebenarnya sih film ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan karena belum ada requestan lagi, jadi saya akan coba mengulas kembali film itu. Saya jamin bagi para penggemar film misteri akan terpukau dengan plot yang disuguhkan oleh film tersebut. Dari segi cerita sendiri menghadirkan misteri yang cukup intens, seperti bagaimana sesosok mayat bisa memaksa seseorang berpikir kalau dia bisa hidup kembali dan meneror orang itu. Atau plot twist di ending film yang akan membuat kita sebagai penonton berpikir, loh kok bisa? Oke lah, daripada penasaran, langsung saja kita ke reviewnya, dan tetap di channel Mondays Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang security yang berlari ketakutan seperti sedang menghindari sesuatu. Dari raut mukanya, security itu seperti sudah melihat hantu atau sesuatu yang mengerikan. Langkah kaki dan hembusan napas yang terengah-engah membuktikan bahwa dia benar-benar ketakutan dengan kejadian yang sudah dia alami. Dan akhirnya, karena ketakutan yang berlebihan itu membuat dia tidak fokus hingga harus tertabrak mobil yang melintas. Alhasil, security itu pun harus pingsan tak sadarkan diri akibat kecelakaan tersebut. Kejadian yang dialami oleh security itu membuat para polisi yang menyelidiki kasus ini mulai kebingungan dengan kejadian itu. Salah seorang polisi yang bernama Jamie mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi kepada si security. Diketahui dari investigasi bahwa tempat itu baru saja kehilangan sesosok mayat seorang wanita yang bernama Maika Villaverde karena ada yang mencuri, dan kemungkinan besar security itu menghindari si pencuri tersebut. Namun yang membuat semua ini semakin aneh, setelah ditelusuri, dari tempat itu tidak ditemukan jejak kaki atau tanda-tanda bahwa ada seseorang yang masuk ke tempat itu. Itu artinya bisa dikatakan bahwa mayat tersebut hilang dengan sendirinya dari kamar mayat itu. Semua CCTV yang terpasang mati dan tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sehingga hal itu kembali menimbulkan spekulasi bahwa security itu lari akibat melihat hantu. Y a menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse el cadáver. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan kehidupan dan keluarga mendiang Maika yang ternyata mempunyai 2 orang saudara. Selain itu, film memperlihatkan karakter lain yang merupakan suaminya yang bernama Alec. Dan yang akan membuat kita terkejut adalah sebuah fakta bahwa selama ini Alec telah berselingkuh dari Maika. Selama menjalani kehidupan dengan mendiang Maika, ternyata Alec juga menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Carla Miller. Meskipun istrinya baru saja meninggal, Alec sama sekali tidak menunjukkan kesedihan atas kematiannya. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama selingkuhannya. Dan saat mendengar bahwa mayat istrinya telah menghilang, barulah saat itu Alec mulai menunjukkan sikap paniknya atas kejadian tersebut. No puede ser eso. ¿Cómo que ha desaparecido? De acuerdo, gracias. Gracias, voy para allá. Sebuah teori diungkapkan oleh dokter ahli forensik, yaitu tentang kemungkinan berhentinya jantung karena kondisi tertentu. Diketahui dari laporan Alec bahwa Maika ini mempunyai kecenderungan takut untuk naik pesawat. Namun dari aktivitas terakhirnya dia sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Dari fakta itu, ada kemungkinan bahwa jantung Maika berhenti untuk beberapa saat karena kecemasan yang berlebihan terhadap ketakutannya. Mungkin saja teori itu bisa terjadi, tapi kecil kemungkinan hal itu dilakukan oleh Maika. Karena jika itu terjadi, harusnya setelah dia bangun dia akan meminta pertolongan. Sehingga hal ini kembali memunculkan motif bagaimana jika teori yang menimpa Maika sengaja dilakukan oleh orang lain. Dan tentunya orang yang paling mungkin melakukan hal itu adalah Alec. Fallo cardíaco sometiendo a una persona a situaciones extremas. Buscaré todo lo que haya sobre él. Karena sudah terlalu lama, Alec meminta kepada para polisi untuk segera menuntaskan laporannya agar dia bisa pulang dari tempat itu. Tak lama tempat itu mengalami mati lampu diiringi dengan suara dentuman keras dari kamar mayat. Alec kemudian menghampiri tempat itu untuk mencari tahu suara apa gerangan. Namun yang didapat adalah sebuah kotak yang terdapat dalam lemari mayat milik Maika.
Dari kotak itu sendiri terdapat beberapa barang peninggalan mendiang Maika, dan dari semua barang itu terdapat sebuah obat yang berbentuk cair yang terdapat tulisan pada botolnya dengan kode TH16. Alec kemudian teringat dengan pertemuan terakhir dengan Maika. Saat itu Maika baru saja pulang dari luar negeri. Untuk menyambut kedatangan istrinya, Alec memberikan sebuah minuman yang dicampur dengan obat tersebut yang entah untuk tujuan apa. Pada sini diketahui pula bahwa selama ini Alec bekerja di perusahaan milik Maika. Segala fasilitas yang dia miliki saat ini adalah pemberian dari istrinya tersebut. Dan Alec tampaknya tidak senang dengan kondisi saat ini. Meskipun sekarang dia memiliki segalanya, tapi tampaknya Alec tidak begitu menikmati semua ini. Selain itu, Alec terkadang tidak suka dengan sikap Maika yang seakan-akan sering mempermainkan dirinya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa orang yang menaruh barang-barang itu? Padahal saat itu yang tahu tentang obat tersebut hanyalah Alex seorang. Setelah itu datanglah Jamie dan anggotanya ke tempat itu. Mereka kemudian bertanya apa yang dilakukan oleh Alex di sana. Alex berdalih bahwa dia mendengar sesuatu dari tempat ini. Namun setelah diselidiki ternyata ada barang milik Maika yang hilang, yaitu ponselnya. Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan bagi Jamie yang menganggap bahwa ada yang disembunyikan oleh Alex saat ini. Tanpa ragu, Jamie kemudian mencoba menggeledah Alex dan ditemukanlah cairan tersebut. Setelah ditelusuri, cairan itu adalah sebuah racun namun tidak dijelaskan racun macam apa. Sehingga hal ini menegaskan bahwa memang Alex sedikit banyak pasti terlibat dengan kematian Maika. Kecurigaan tentang Alec pelakunya terjawab ketika pria itu menelepon Carla. Dalam percakapannya, Alec mengatakan bahwa selain dia dan Carla, Alec berpendapat bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang misteri kematian Maika selain mereka berdua. Hal ini tentunya membuat Alec harus menyusun rencana untuk bisa pergi dari kantor polisi secepatnya. Lo que no entiendo es que alguien sepa algo, solamente lo sabíamos tú y yo. Trampa, Alex, te dije que no fueras, te lo dije. Escúchame, ¿puedo con la policía? No he hablado con nadie, no soy idiota. Pues algo ha salido mal y yo sé bien cómo hago las cosas. Selain obat itu, si peneror juga memberikan ancaman lain, yaitu sebuah surat undangan yang diberikan Maika kepada Alec. Hal ini tentunya semakin menimbulkan misteri dari mana si peneror tahu itu semua. Dan mau tidak mau, Alec harus memusnahkan surat itu untuk menghilangkan jejaknya. Dan celakanya, saat Alec akan membuangnya di toilet, secara tidak terduga toilet itu justru malah macet. Keadaan ini membuat Alec terdesak karena salah seorang polisi datang untuk menemui dirinya. Karena jika bukti itu sampai ke tangan polisi, maka itu adalah bahaya besar buat Alec. Tak ada pilihan lain, Alec pun terpaksa melakukan hal yang cukup gila, yaitu memakan sisa kertas itu. Keanehan lain muncul ketika si pelaku pencuri mayat Maika mengetahui tanggal yang penting bagi Alec dan Maika saat itu. Si pelaku kembali memberikan teror dengan mencantumkan tanggal itu di TKP. Peristiwa ini seakan-akan memberikan petunjuk kepada Alec bahwa si tersangka mengetahui betul siapa Alec sebenarnya. Selain ini, terdapat sebuah gelang pasien yang bertuliskan Carla di tempat itu. Yang hal ini semakin meyakinkan Alec bahwa dia diteror oleh orang yang dia kenal. Dan puncaknya, kecurigaan Alec mulai mengarah bahwa yang melakukan semua ini adalah Maika. Dia melihat dengan jelas sosok Maika yang berdiri di depan pintu. Alex sangat tahu betul siapa istrinya. Dia mampu melakukan apapun, yang penting semua keinginannya terpenuhi meskipun hal tersebut di luar nalar. Alex yang panik segera menelpon Carla dan mengungkapkan semua kecurigaannya. Namun begitu, Carla merasa bahwa semua yang dikatakan oleh Alex mustahil terjadi. Alex. Puedo sentirla. Maika sigue viva. Voy, ahora está jugando conmigo. Pero según tú era perfecto. ¿Por qué lo era? Sebuah fakta baru ditemukan oleh polisi ketika mereka meneliti cairan bertuliskan TH16 yang ternyata cairan tersebut adalah semacam racun medis yang diekstrak dari intisari cairan tubuh reptil. Racun tersebut akan menimbulkan berhentinya jantung selama 8 jam ketika tercampur dengan darah penggunanya, yang jika hal itu benar adanya, kemungkinan Maika masih hidup bisa saja terjadi. Sehingga kecurigaan Alec bahwa pelakunya adalah Maika mulai cukup masuk akal. Setelah itu keanehan kembali terjadi ketika Alec menemukan sebuah handphone di dalam sebuah kantung mayat. Dan yang akan membuat jantung Alec panik bukan main adalah sebuah keadaan ketika dia menerima telepon dari Maika.
Jelas hal itu semakin membuat ketakutan Alex semakin nyata. Ketakutan bahwa Maika masih hidup semakin membuat Alex yakin bahwa dia sedang dipermainkan oleh wanita itu. Setelah dihubungi kembali, nomor itu ternyata tersambung ke sebuah nomor seorang pelayan restoran. Dan anehnya, dari keterangan si pelayan, HP itu sengaja disimpan di dalam toilet oleh seseorang untuk tujuan tertentu. ¿Con quién hablo? Maika. ¿Eres tú? La respuesta es no, Maika no está. Se ha olvidado el teléfono aquí. ¿Quién era? ¿Cómo era? Ay, pues no lo sé. Se la han olvidado en el baño, yo qué sé. Singkat cerita, film menampilkan scene lain yaitu tentang kehidupan masa lalu Jamie yang ternyata mempunyai pengalaman yang cukup miris dan pahit. Saat itu Jamie harus menerima kenyataan bahwa istrinya dinyatakan meninggal akibat insiden tabrakan yang menimpa dirinya. Jauh sebelum semua itu terjadi, rupanya Jamie mempunyai kehidupan keluarga yang cukup harmonis. Dia dan istrinya dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Eva. Namun begitu, semua itu harus menjadi sebuah mimpi buruk yang teramat pedih untuk Jamie ketika peristiwa tabrakan terjadi menimpa istrinya. Kembali ke peristiwa, kali ini kita akan melihat Jamie yang mengajak Alex untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Di sana Jamie terus mengkonfrontasi Alex tentang hubungan pernikahannya dengan Maika. Jamie mulai menyadari bahwa Alex selama ini berselingkuh dari Maika, dan karena alasan itulah Jamie menganggap bahwa Alex mempunyai motif untuk menghabisi nyawa istrinya. Semua itu bersumber dari data yang dipegang oleh Jamie saat ini, yang ternyata data itu berisi sebuah informasi mengenai kontrak pernikahan yang disepakati oleh Alex dan Maika. Dalam satu poin disebutkan bahwa Alex tidak akan mendapatkan apa-apa jika Maika menceraikan dirinya, dan ternyata selama ini Maika telah menyewa seorang detektif untuk mengawasi semua pergerakan Alex. Dalam laporannya si detektif mengatakan bahwa kemungkinan besar Alex ini berselingkuh dari Maika. Meskipun belum ada bukti saat itu, si detektif sangat yakin bahwa Alex telah berselingkuh. Dan karena alasan itulah Alex diduga menghabisi nyawa Maika dan menyembunyikannya di sebuah tempat. Namun ternyata bukan itu kejutan yang sebenarnya. Karena kejutan yang sesungguhnya, detektif yang disewa oleh Maika adalah Javier Alonso. Nama itu adalah nama dari sosok mayat di mana Alex menemukan sebuah ponsel di sana. Sehingga hal ini semakin menimbulkan misteri tentang siapa saja aktor yang meneror Alex selama ini. Dan kejutan terbesarnya adalah ketika Alex mencoba mengecek nama itu di kamar mayat. Yang ternyata di tempat itu tidak ditemukan nama Javier Alonso. Yang jelas-jelas Alex sangat hafal betul bahwa dia mendapatkan ponsel itu dari mayat tersebut. Mira el nombre. Diego Aguilar. ¿Qué hace? Rumitnya kasus ini membuat Alex semakin tertekan dan membuat dia harus segera melakukan sesuatu. Dia kemudian menelepon Carla dan mengatakan kepada wanita itu tentang Javier Alonso. Dan betapa terkejutnya Alex ketika Carla juga mengetahui siapa sosok Javier Alonso ini. Tak hanya itu, Carla dikirimi sebuah file yang berisikan foto dirinya dan Alex ketika mereka bersama. Bahkan mereka ternyata sudah menyadap sebuah percakapan tentang Alex yang akan mencoba melakukan sesuatu kepada Maika. Eso no es todo. También te pusieron el micro. Cuando vuelva será el momento. No le gusta volar. Maika lo sabía todo. Dengan semua fakta itu bisa disimpulkan bahwa kemungkinan Maika masih hidup cukup masuk akal. Dia sengaja memalsukan kematiannya dengan memanfaatkan ambisi Alex. Maika telah merencanakan semuanya untuk mempermainkan Alex dan akan membalas semua yang telah Alex dan Carla perbuat kepada dirinya. Dengan penuh kepanikan, Alex meminta agar dia bisa pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan Carla. Namun hal itu tidak diizinkan oleh pihak kepolisian hingga terjadi keributan antara Alex dan Jamie di tempat itu. Scene kemudian menceritakan tentang inti atau awal dari semua masalah ini, di mana di sana kita akan melihat ketika Alex untuk pertama kalinya bertemu dengan Carla. Keadaan Alex yang saat itu sedang tidak menentu akibat pernikahannya dengan Maika sedikit dibuat terhibur dengan kehadiran Carla di kehidupannya. Sosok Carla benar-benar telah merubah hidup Alex yang tadinya begitu terkekang menjadi bebas dengan kehadiran wanita itu. Tapi ternyata Maika mencurigai perselingkuhan itu sampai dia harus menyewa seorang detektif untuk menyelidikinya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Alex yang menganggap bahwa perselingkuhannya sudah mulai tercium oleh Maika. Pada dasarnya Carla ini awalnya tidak mengetahui bahwa Alex sudah mempunyai seorang istri, hingga dia memutuskan untuk mengalah dan akan pergi meninggalkan Alex. Namun karena Alex ini sudah jatuh cinta dan ingin tetap bersama Carla,
Maka dia pun memilih jalan pintas, yaitu mencoba membuat Maika meninggal dengan memanfaatkan fobia yang dia derita. Alhasil, Alec pun berhasil menjalankan rencana untuk membuat Maika celaka. Tapi ternyata Maika lebih pintar daripada Alec. Alih-alih Alec akan menguasai permainan, justru hal sebaliknya harus diterima oleh Alec. Tatkala Maika telah memegang kendali dan berhasil membuat Alec panik dengan semua kejadian ini. Que me volví loco. Quería engañar a mi mujer, pero me había enamorado de Carla. Puedo dejar de estar con ella sin divorciarme. Podría tener un accidente. Y detesta perder. Una vez el agente ha metabolizado en el organismo, Sementara itu di rumah Alec, polisi menemukan sebuah peralatan untuk mengubur mayat seseorang. Selain itu di rumah tersebut juga ditemukan satu buah pistol yang pelurunya sudah tidak lengkap. Sepertinya benda itu habis dipakai dan membuat semua orang berpikiran bahwa Alec terlibat dalam kasus ini. Sebuah keterangan lain didapat dari security yang mulai siuman dari komanya. Dari keterangannya, didapat sebuah bukti baru bahwa ternyata pada malam menghilangnya tubuh Maika, saat itu dia diteror oleh si pelaku pencuri mayat di sana. Pria itu sempat melepaskan beberapa tembakan sebagai haluan agar security itu segera pergi dari sana. Sehingga bisa disimpulkan bahwa saat itu si security memang berusaha menghindari seseorang. hola. Salió corriendo del depósito. Sontak, keterangan itu membuat Jamie menduga bahwa Alec lah yang melakukan semua ini. Menurut Jamie, cerita tentang menghilangnya mayat Maika semua itu tidak lebih dari ulah Alec semata. Namun di sisi lain, Alec juga mempunyai sebuah asumsi yang kuat bahwa Maika lah yang mendalangi semua ini. Dia bekerja sama dengan Javier Alonso dan membuat skenario seolah-olah Maika telah mati. Menurut Alex, saat itu orang yang menembak si security adalah Javier Alonso. Kemudian, dia membawa mayat Maika menuju suatu tempat. Dan dengan obat tertentu, Maika tersadar dari proses mati surinya dan melakukan semua teror ini. Meskipun saat ini Alex sedang dalam kondisi yang mencekam, Alex masih sempat-sempatnya memikirkan kondisi selingkuhannya. Dia meminta kepada Jamie untuk pergi ke rumah Carla guna memastikan keselamatan wanita itu. ¿Cómo coño consigue seguir justificando lo injustificable? Carla corroborará mi historia. Necesito que ayude a Carla. Por favor. Ketika akan pergi ke rumah Carla, di tengah jalan Jamie mendapatkan laporan bahwa saat itu anak buahnya telah menemukan sebuah jasad yang terkubur di dalam hutan. Saat itu Alex terlihat panik karena menganggap bahwa mayat itu mungkin saja Carla yang sudah dihabisi oleh Maika. Namun alangkah terkejutnya Alex ketika pembungkus mayat itu dibuka, karena yang ada di dalam karung mayat itu adalah jasad milik Maika. Sontak hal itu kembali membuat Alex shock bukan main. Tak hanya itu, Jamie juga mendapatkan laporan bahwa rumah yang diklaim oleh Alex adalah rumah Carla. Ternyata tempat itu adalah sebuah gedung kosong tanpa penghuni. Dan lebih parah lagi, Jamie mendapatkan laporan bahwa di sekolahnya tidak ditemukan mahasiswa atas nama Carla. Sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Alex dimanfaatkan oleh wanita yang bernama Carla ini untuk menghabisi nyawa Maika. Vecinos no recuerdan a ninguna Carla Miller. Tu corazón. Y en la facultad de medicina no existe. ¿Sabe lo que creo? Carla Miller le dio el coraje para matar a su mujer y quedarse con todo su dinero. Dengan memanfaatkan kelengahan polisi, Alex mencoba kabur dari tempat itu untuk mencari Carla. Namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan, Alex harus jatuh bangun menghindari kejaran Jamie. Dan pada scene inilah kita akan mengetahui sebuah plot twist yang mind blowing dari film ini. Sebuah ending yang membuat film ini memang benar-benar tidak terduga sama sekali. Semua yang sudah diceritakan dari awal film sampai dengan pada scene ini benar-benar berubah 180 derajat dengan sebuah plot yang begitu mengagumkan. Semua berawal ketika terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan keluarga Jamie. Tentunya kita masih ingat bahwa Jamie pernah kehilangan istrinya karena sebuah kecelakaan mobil yang menimpa dirinya. Nah, pada scene ini kita akan kembali dibawa ke masa saat kecelakaan itu terjadi. Saat itu kondisi sang istri benar-benar mengkhawatirkan karena dia merupakan korban dari tabrak lari yang dilakukan oleh pengendara ugal-ugalan yang menghantam mobil Jamie. Andai saat itu sang pengendara mempunyai hati sedikit saja untuk menolong sang istri yang sedang sekarat, kemungkinan saat itu nyawanya bisa diselamatkan.
Namun yang terjadi, pengendara itu justru meninggalkan keluarga Jamie begitu saja bagai binatang. Dan tebak siapakah pengendara yang telah menabrak Jamie? Ya. Mereka adalah Alec dan Micah yang saat itu sedang berkendara dalam kondisi mabuk. Esto me recuerda a mi mujer. Uy. Hace 10 años fue asesinada. La versión oficial es que tuvo un accidente. Agencias le hubiera salvado la vida. Nos dejaron tirados como perros. Arranca. Pues arranca. ¿Cómo han podido vivir? Kejadian itu benar-benar membuat mental Jamie runtuh seketika. Dia tidak tahu ada masalah apa sampai-sampai dirinya harus diperlakukan seperti itu oleh mereka. Bahkan untuk menemukan dan mengetahui siapa Alec dan Micah ini begitu kesulitan untuk Jamie. Sampai akhirnya sang anak mengingat plat nomor kendaraan mereka dan melihat sebuah logo hotel di dalam mobilnya. Dari sana Jamie memulai semua skenario untuk membalas dendam dan merencanakan ini semua. Dia dibantu oleh sang anak yang merencanakan semua skenario itu dengan cara memastikan bahwa memang Alec lah pelakunya. Dan lagi-lagi kita akan dibuat melongo ketika mengetahui siapa anak Jamie yang selama ini membantu dirinya. Ternyata dia adalah Carla Miller, wanita yang selama ini begitu dikhawatirkan dan begitu dicintai oleh Alec. Quiero que vea algo. Es mi hija. Se llama. Ha desaparecido el cuerpo de su mujer. Estoy en el coche. No, pero hemos encontrado una pala de cavar y una bolsa en el... Estaba dispuesto a creérselo todo. Sabía que si me contaba que usted había... Di ending film kita akan melihat Alec yang sedang sekarat karena telah diberi cairan TH16 oleh Carla. Dengan kata lain, senjata yang selama ini digunakan Alec untuk mencelakai Micah sekarang harus dirasakan sendiri oleh pria itu. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya rasa filmnya cukup jelas dan endingnya sangat mind-blowing sekali bagi saya pribadi. Ketika saya merangkum film ini, jujur ini 3 tahun atau sekitar 2 tahun yang lalu, ya saat itu masih awal-awal mencoba berkarir di dunia YouTube dengan membawa alur cerita film. Ya mungkin sampai saat ini juga masih jalan di tempat. Tapi insya Allah segala sesuatu kemungkinan masih ada untuk sukses. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai pada scene ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan be positive. Terima kasih dan terima kasih.